eh, sedikit bocoran tentang peristiwa yang terjadi di dalam alam diri. Proses pembimbingan, proses pembelajaran dari guru sejati terhadap diri itu merupakan hal yang menarik, apalagi bagi yang mengawali di jalan ini akan mengalami hal tersebut dan menjadi satu hal yang pengalaman pribadi yang sifatnya ya tidak umum dialami oleh halayak lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam diri itu ada ruang-ruang tertentu, ada hal-hal tertentu, dan di situ guru-guru pembimbing, guru-guru yang mengurusi permasalahan itu bidangnya masing-masing itu ada, yang pun membenahinya secara masing-masing dengan waktu-waktu tertentu yang sudah terukur dan teratur menurut perhitungan alam diri. Seperti pembersihan dari hal-hal yang menyangkut di dalam diri, hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sebelumnya yang meninggalkan kesan dari pikiran ke hati menjadi sebentuk kenangan, sebentuk traumatis, sebentuk hal-hal yang negatif seperti jadi beban, jadi penyumbatan, menjadi ya segala kerisauan yang adanya mungkin tidak disadari. Boleh jadi beranggapan sudah dilupakan hal-hal semua itu, tapi tanpa disadari hal itu masih hidup di dalam relung-relung hati, katakanlah hati itu yang paling dalam, dia menyusup lebih dalam tanpa disadari, dan itu menjadi permasalahannya. Itu dibersihkan, dibuang, penyembuhan penyakit batin seperti itu sekiranya. Lalu di bidang lainnya seperti bidang pengetahuan dari tidak tahu, diberi pengetahuan, diberi sebentuk kajian dasar. Banyak lagi ruang-ruang lainnya, ruang kekuatan atau pertahanan diri, itu ada bidang yang menguasai bidangnya. Jadi semua itu berlaku sesuai dengan ukuran dan waktu di sana yang tentunya sebenarnya diri yang di dalam dirilah yang lebih tahu tentang urusan itu. Yang uniknya di sini pergantian dari semua itu dari guru pembimbing itu terjadi secara singkat, kalau boleh dikatakan begitu, secara singkat, tidak ada menimbulkan kesan yang berlebihan atau berkesan sederhana. Jadi seolah-olah menjadi satu hal yang sepele, tapi hikmahnya di sini dikasih pengertian bahwasanya hal tersebut kita dilatih juga agar semua yang berlaku itu jangan meninggalkan kesan, jangan meninggalkan sebuah
bentuk pengukuhan di dalam batin lagi, karena hal atau titik penekanan di dalam pembentukan karakter jati diri itu memang kita melalui hal yang hidup di dalam hidup ini tidak boleh terlalu mendalam dalam kesan, dalam suatu hal yang bersangkutan dengan diri. Makanya guru hadir silih berganti, itu pergantiannya berkesan sederhana. Nah, di situ sekalian guru pun melatih agar jangan mengistimewakan hal-hal yang bersifat hidup. Itu ada sebentuk kebijaksanaan, petuah-petuah yang disampaikan guru pembimbing di dalam diri guru sejati yang diberikan kepada diri. Lalu ada bentuk pembuktian dari apa yang sudah dikatakan, pembuktian dari bentuk kenyataan, dari bentuk pengalaman langsung. Di sini maksud dan tujuan dari guru sejati agar membentuk kepercayaan, keyakinan, dan menyerahkan urusan kepada guru sejati. Ini langkah awal. Guru sejati melatih diri untuk bisa percaya, yakin, lalu menyerahkan urusan. Setelah itu berlaku dan diketahui dan dipahami, lalu jadi pemakaian, lantas guru sejati kembali menyerahkan keyakinan dan keberserahan itu kepada kita kembali, guna menjadi pondasi yang lebih kokoh lagi. Karena di jalan ini itu adalah hal yang mesti ditanamkan sejak awal, karena langkah selanjutnya makin jauh ke atas, angin makin kencang, badai makin kuat, mendaki ke puncak-puncak gunung, apalagi puncak kemarifatan kepada Tuhan, itu badai angin makin kencang, makin ke atas. Jadi memang pondasi awal yang perlu dipertegas, diperkokoh. Di langkah awal di jalan ilmu hakikat ini tentunya tetap mengacu atau tetap menuju ke jalan kemarifatan kepada Tuhan. Tapi di dalam pembahasan ini kita tidak sampai ke situ. Kita balik lagi lebih fokus ke dalam pembentukan karakter atau pembentukan dasar pondasi jati diri dulu. Memang di sini penekanannya karena masalah terbesar di awal lah cerminan ke depannya, awal yang menjadi cerminan
langkah-langkah berikutnya. Jika awal tidak bisa melakukan pemakaian, maka di berikutnya semua tidak bisa terpakai. Jadi banyak hal-hal yang berlaku di sini. Makin ke depan makin diperhalus. Begitu kira yang gambaran di jalan hakikat kita ini. Karena permasalahan terbesar di diri pribadi itu umumnya masalahnya adalah keraguan. Itu masalah terbesar. Sekalipun beribadah, sekalipun segala bentuk hal-hal yang meyakinkan diri akan kepada sesuatu yang diyakini, itu sangatlah tidak gampang memang. Jadi keraguan itu memang menjadi banyak jadi masalah yang umum, jadi masalah yang karena keraguan itu banyak, berarti pertanda banyaknya hijab, banyaknya hal-hal yang menghalangi tingkat keyakinan diri, tingkat keberserahan itu. Makanya kita balik kembali kepada kaji diri. Tidak perlu jauh lagi tentang langsung membahas tentang ketuhanan yang tentunya itu nanti sekedar menjadi sebentuk hafalan. Di sini kita dari awal, dari tahu, paham, dikaji, paham, dipakai, diuji, jadi pemakaian, begitu terus tahap semua harus dengan jadi pemakaian, tidak sekedar berteori. Nah, itulah. Jadi yang dimaksud dalam penekanan di sini adalah keraguan.